Berbicara mengenai koperasi desa merah putih, ruang lingkupnya tidak hanya simpan pinjam ya, akan tetapi lebih daripada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat semua, salam sejahtera. Kembali lagi di channelnya seputar informasi desa. Dan tidak bosan-bosan ya, saya selalu mendoakan kawan-kawan dan teman-teman selalu ada dalam kondisi sehat, selalu dilancarkan aktivitas dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Mengenai koperasi desa merah putih, mungkin seluruh Indonesia itu belum bisa melaksanakan ya untuk musyawarah desa khusus atau musdesus. Akan tetapi di sini kita akan coba bahas jenis usaha ataupun unit usaha yang bisa dilaksanakan oleh koperasi desa merah putih sesuai dengan arahan pemerintah. Tetapi itu tergantung kawasan ataupun pemerintahan desa atau kebutuhan masyarakat lokal desa ya, karena pastinya itu berbeda-beda kebutuhan. Ini kalau berbicara koperasi pastinya mengarahnya kepada simpan pinjam. Akan tetapi lebih daripada itu ya, untuk jenis usaha yang bisa dilakukan oleh koperasi desa merah putih. Rujuk kepada Juklak Juknis nomor 1 tahun 2025 dari Menteri Koperasi, salah satu jenis usaha yang bisa dilaksanakan selain simpan pinjam yaitu yang pertama itu adalah gerai sembako ya. Kang nantinya bisa membunuh dong toko-toko ataupun warung-warung yang ada di sekitar. Ini kata kuncinya itu harus berkolaborasi dan harga yang kompetitif. Jadi apabila koperasi desa merah putih ini mengadakan ataupun membangun gerai sembako, itu tidak akan membunuh ataupun menghentikan toko-toko kelontong ataupun warung-warung kecil yang ada di sekitarnya atau di desa itu ya. Dengan tadi dikatakan kata kuncinya itu harus berkolaborasi dan harganya kompetitif. Nah, apabila gerai sembako ini bisa dilaksanakan di koperasi desa merah putih ini, warung-warung ataupun toko-toko kelontong yang ada di sekitarnya itu tidak perlu jauh-jauh ya, pergi ke pasar membeli belanjaan ataupun barang-barang kebutuhan yang lainnya, sehingga mobilitas ataupun ongkos perjalanan itu bisa diminimalisir ya, karena toko gerai sembako itu tersedia di desa tersebut. Yang kedua adalah gerai obat murah atau apotek desa. Nah, kalau ini bisa saja ya untuk koperasi ini mengadakan ataupun membangun ya, misalkan obat murah nih atau apotek desa. Nah, ini harus kerjasama dengan kesehatan ya, ataupun apotek-apotek ataupun perusahaan-perusahaan di bidang obat-obatan. Nah, ini juga perlu dibutuhkan ya apabila masyarakat tidak bisa menjangkau obat-obatan karena apotek ataupun toko obat yang terlalu jauh ya. Nah, ketiga adalah pergudangan ataupun membuka gudang-gudang ya. Nah, ini juga bisa membantu masyarakat di bidang pertanian ataupun di bidang lainnya ya. Kalau misalkan di daerah teman-teman perhutanan ataupun pesawahan itu bisa membantu ya para petani. Nah, apabila di daerah pantai ataupun di daerah budidaya ikan ini bisa dilakukan ya, bisa dibangun gerai ataupun gudang untuk penyimpanan produksi yang sudah dilaksanakan oleh para petani atau peternak. Nah, ini juga sangat bermanfaat ya bagi masyarakat. Misalkan untuk hasil pertanian ya, padi ataupun jagung. Nah, di daerah tersebut itu belum ada pergudangan yang untuk menyimpan hasil panen dari padi ataupun jagung tersebut. Nah, koperasi desa merah putih ini bisa melakukan ataupun membangun gedung ataupun gudang di daerah sana, sehingga masyarakat bisa menitipkan ataupun menyimpan hasil panennya di sana. Ya, tentunya dengan penjagaan yang cukup baik ya dari masyarakat setempat ataupun kepengurusan yang ada. Keempat adalah gerai klinik desa ya. Mungkin saja setiap desa sekarang ini sudah memiliki bidan desa ataupun perawat-perawat ya di tingkat desa. Nah, di sini apabila masyarakat membutuhkan, misalkan jauh nih dari lokasi ataupun jauh dari tempat ataupun desa tersebut, nah koperasi desa merah putih ini bisa membangun klinik ya, akan tetapi harus diutamakan terlebih dahulu untuk tenaga kerjanya di dalam ya. Di klinik ini siapa nih yang akan bekerja?
untuk di bidang kesehatan. Yang kelima, melakukan kegiatan usaha lain sesuai dengan kebutuhan lokasi masyarakat yang ada di desa ya. Contohnya ini desa ini masyarakatnya mayoritasnya adalah para petani. Tentu saja para petani ini pasti membutuhkan pupuk yang sangat banyak ya. Entah itu untuk perkebunan ataupun persawahan, karena pupuk ini sangat diperlukan bagi pertumbuhan produksi hasil pertanian. Koperasi Desa Merah Putih ini bisa ya melakukan usaha untuk pengadaan pupuk ataupun jenis obat-obatan untuk pertanian dan perkebunan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Atau misalkan di pedesaan tersebut itu ada usaha ataupun wisata ya. Nah, Koperasi Desa Merah Putih ini bisa melanjutkan atau berkolaborasi dengan wirausaha ataupun pariwisata yang ada di sana. Selanjutnya tentunya pastinya adalah unit usaha simpan pinjam. Nah, ini yang paling mudah ya untuk Koperasi Desa Merah Putih melakukan unit usaha simpan pinjam. Karena kalau di pemerintahan desa itu tidak sulit ya, ada perangkat desa, ada kepala desa, ada kelembagaan RT RW ataupun kelembagaan yang lainnya yang bisa diajak ataupun otomatis ataupun wajib ya menjadi anggota koperasi ini ataupun di unit usaha simpan pinjam. Nah, ini usaha yang cukup menjanjikan dan cukup mudah ya dilaksanakan di Koperasi Desa Merah Putih. Yang perlu diperhatikan di unit usaha untuk Koperasi Desa Merah Putih ini adalah harganya bisa bersaing ya dengan harga pasaran yang ada. Jadi tidak membunuh ataupun memberhentikan pasar-pasar ataupun toko-toko kelontong yang ada, apabila dilaksanakan dengan kompetitif dan bisa berkolaborasi. Jadi di sini bisa saling untung ya. Jadi apakah Koperasi Desa Merah Putih sudah dibentuk di tempat saudara atau di tempat kawan-kawan? Nah, silahkan bentuk ya, karena sebentar lagi akan launching. Dan itu sudah diharuskan dari pemerintah segera dibentuk ya. Sekian informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dukung channelnya dan jangan lupa berikan komentarnya. Selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur bila perlu, dan selalu semangat menjalani aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.